sekarang kita bahas dari utang menjadi cuan. Dari yang awalnya minus jadi plus. Gimana sih cara uang itu bekerja buat kita, bukan kita aja yang bekerja buat uang. Apa sih bedanya antara nabung dengan investasi? Berarti yang cocok mungkin buat aku sebagai pemula itu investasi yang kayak gimana tuh? Gimana sih cara tahu mana investasi yang aman dan sesuai kondisi buat kita? Sebenarnya kita harus mengenal profil resikonya kita, Kak. Kita harus tahu usianya kita berapa sih, tujuannya buat apa sih, statusnya kita single atau udah nikah, itu kan beda lagi kan. Kalau pinjol itu menyeret kita ke bawah sebenarnya, tapi kalau investasi itu malah mendorong kita ke atas. Umur buat investasi nih, emang bener ya Nak? Kalau kita itu investasi harus sesuai dengan umur kita. Karena yang penting itu bukan berapa sih umur kita, tapi seberapa paham kamu ngatur keuangannya kamu, tujuanmu, visi keuangan itu yang merupakan kuncinya. Jadi investasi itu bukan berlomba-lomba, tapi soal konsisten dan bijaksana. Halo Sobat Cantik, kembali lagi bersama podcast kita Cuan Kita. Kali ini bersama aku Mela. Ada bintang tamu kita yang cantik ini. Halo Hana. Halo, kenalin aku. Namaku Hana. Di sini aku mau ngasih tips soal uang dan investasi ke Sobat Cuan dengan bahasa yang gampang dan mudah dimengerti. Oke, mungkin yang sebelumnya kita tuh bahas-bahas di episode sebelumnya itu kan masalah utang jangka pendek, utang jangka panjang, juga masalah pinjol. Nah, kali ini kita bahas masalah investasi yang mungkin dari beberapa orang itu masih belum paham ya, Bang. Investasi yang baik dan benar itu kayak gimana gitu ya. Ya, kemarin kan kita udah bahas soal utang ya, pinjol ya Kak. Sekarang kita bahas dari utang menjadi cuan. Kita naik level ke investasi Kak hari ini. Ya. Berarti dari yang awalnya minus jadi plus. Nah, bener banget. Oke, Hana, berarti kali ini kita bahas masalah gimana sih caranya uang itu bisa kerja buat kita ya, bukan Ya, kita aja yang banget, kerja Kak. buat uang. Sedangkan uang tuh nggak harus nganggur dompet terus kayak gitu ya. Nah, yang aku ketahui itu kebanyakan orang ya tuh investasi cuma bisa buat orang kaya aja ya. Nah, kenapa sih penting banget investasi mulai dari sekarang, Hana? Karena investasi itu cara menumbuhkan uang kita Kak untuk masa depan finansial kita. Jadi uang itu bukan cuma di tabungan aja Kak, tapi uang itu nanti yang bekerja buat kita gitu. Oke, Hana, berarti simpelnya nih, apa sih bedanya antara nabung dengan investasi? Karena yang aku ketahui kan yaitu kebanyakan orang aku investasi cuma buat orang kaya. Sebenarnya mindset yang itu salah sih Kak. Katanya orang investasi itu cuma buat orang kaya. Sebenarnya orang kaya itu dari investasi Kak gitu Kak. Nah misal nih kita nih nabung gitu di suatu bank, perusahaan bank, itu kan nabung 1 juta. Nanti itu bunganya cuma mungkin dapat 10 sampai 30.000 Kak. Tapi kalau kita taruh di produk investasi itu dari yang 1 juta itu bisa 1,5 juta Kak, atau bisa lebih juga. Jadi benar-benar berkembang terus menerus Kak kalau investasi itu. Oh, kayak Dan gitu itu ya. juga cepat. Oh, berarti bukan cuma otot aja yang harus berkembang ya. Bener banget, Kak. Berarti uang yang di dompet itu harus berkembang Iya juga, benar gitu banget. ya. Tapi kalau olahraga itu kan buat kita capek ya. Tapi kalau investasi itu buat tenang buat kita. Gitu. Oh gitu, oke. Berarti investasi itu banyak ya jenisnya ya. Nek? Baik banget Kak. Oh, kayak gitu. Berarti yang cocok mungkin buat aku sebagai pemula itu mungkin jenis investasi yang kayak gimana tuh, Hana? Sebenarnya jenis investasi itu banyak banget. Cuman yang aku tahu tuh kebanyakan orang cuma taunya properti sama emas ya Kak. Nah, Investasi iya. itu ada reksadana, ada saham, ada obligasi. Yang pertama kalau dari deposito itu ratingnya emang rendah Kak, itu cocok bagi pemula, itu juga buat dana darurat. Juga ada reksadana itu dikelola oleh profesional, juga kita bisa membelinya minimal itu pembelian 100.000 Kak. Nah di reksadana itu ada banyak macamnya Kak, ada reksadana pasar uang, ada pendapatan tetap, ada saham juga. Kalau yang saham ini potensinya tuh besar tapi resikonya tinggi. Kalau yang reksadana pasar uang tuh cocok, returnnya juga rendah, jadi dia aman. Kalau yang pendapatan itu sedang Kak, pendapatan tetap. Terus ada juga emas Kak. Emas itu dia tuh tahan inflasi, dia juga stabil. Dia harganya bisa naik 10 sampai 20%. Kalau saham itu potensi keuntungannya emang tinggi. Cuman Kak, dia juga bisa rugi Kak. Jadi misal nih kita tuh beli 1 juta, nanti dijual bisa 1,2 juta, tapi juga bisa turun Kak, jadi bisa rugi. Lalu ada SPN Kak, SPN atau obligasi. Nah itu surat utangnya negara, itu udah dijamin Kak sama pemerintah, jadi aman, tapi returnnya itu di atas deposito.
Selanjutnya itu ada properti. Properti itu membutuhkan modal yang besar, Kak. Cuman dia tiap tahunnya tuh bertambah nilainya. Misal nih kita beli rumah sama tanah sekarang, nanti kan beberapa tahun dia bakal tinggi kan, Kak. Wah, banyak juga ternyata ya pilihan investasi. Jenis investasi itu ternyata banyak juga ya kan. Aku baru tahu kayak ini sih. Terus gimana sih cara kita tahu mana investasi yang aman dan sesuai itu kondisi buat kita, mungkin buat aku sendiri kayak gitu kan? Sebenarnya kita harus mengenal profil resikonya kita, Kak. Apa konservatif, apa moderat, atau agresif. Juga kita harus tahu usianya kita berapa sih, tujuannya buat apa sih, statusnya kita single atau udah nikah, itu kan beda lagi kan, Kak. Pengeluarannya juga, mengelola uangnya juga beda. Nah, terus kita konservatif. Jadi kita harus naruh itu bukan cuma di emas aja, properti aja, tapi kita coba semuanya gitu. Oke Hana, kan tapi sekarang tuh banyak banget ya yang takut investasi, ya takut karena nanti rugi atau gimana. Sedangkan itu ya nggak mungkin ya kita harus cuma nyimpen uang tuh di dompet aja kayak gitu ya Hana. Nah sebenarnya risiko investasi itu yang kayak gimana aja sih Hana? Risiko investasi yang umum banget ya, Kak, itu ada resiko pasar. Resiko pasar itu jadi harganya bisa naik, bisa turun. Contohnya saham yang tadi saya sebutkan itu. Terus ada risiko likuiditas, jadi susah dicairkan. Misal nih, kita kan udah beli rumah, beli tanah, terus kita butuh dana darurat atau butuh uang mendadak, itu kan susah ya, Kak, jualnya gitu. Gak mungkin kita jual sekarang laku gitu kan, beda. Kalau saham kan ya bisa gitu lah. Nah, terus ada resiko gagal bayar, jadi pihak penerbitnya itu gak bisa bayar gitu kan. Oke Hana, berarti hampir mirip kayak pinjol gitu ya, gimana lebih cepat dapetnya kayak gitu ya, dengan pencairan yang tinggi, tapi kita nggak tahu baliknya tuh kayak gimana kayak gitu ya. Nah, jadi kita mungkin akan terjebak sama hal-hal kayak gitu ya. Ya benar banget, Kak. Jadi kalau pinjol itu menyeret kita ke bawah sebenarnya, tapi kalau investasi itu malah mendorong kita ke atas gitu, Kak. Oke. Yang sekarang aku tahu Hana investasi itu kayak gimana gitu ya. Nah, tapi banyak temen tuh bilang tuh, aku belum cukup umur buat investasi nih. Nah, emang bener ya Hana? Kalau kita itu investasi harus sesuai dengan umur kita. Sebenarnya tiap usia itu emang ada, Kak, gaya investasinya sendiri. Jadi biasanya tuh kalau umur 18 sampai 25 itu kan masih fresh grade atau mahasiswa, itu kebanyakan dia kan mulai dari kecil. Bisa beli reksadana pasar uang, yang minimal pembeliannya itu 100.000, juga bisa emas digital. Itu biasanya di Pegadaian itu adalah bisa emas ya, digital. beli Iya, emas beli di digital situ. gitu ya? Jadi dia tuh bisa beli berapa gram gitu. Nanti juga bisa dicetak fisiknya gitu, Kak, kalau udah 1 gram. Nah, itu tujuannya untuk belajar dan disiplin dari situ. Nah, selanjutnya ada di usia 26 sampai usia 35 itu biasanya kerja awal, tapi udah ada yang berpasangan juga, keluarga muda gitu lah ya, Kak. Nah, itu pendapatannya kan mulai stabil, tapi banyak tanggungan. Nah, itu cocoknya itu reksadana, SBN, asuransi juga. Terus kalau usia 36 sampai 50 itu udah karirnya kan udah matang, juga udah punya anak kebanyakan gitu, fokusnya ke stabilan aset, jadi bisa properti, saham, atau deposito. Kalau di usia 50 ke atas itu kan menjelang pensiun, nah itu lebih ke fokusnya dia mengutamakan keamanan modal, jadi cocoknya dia itu emas, deposito, sama obligasi, Kak. Oh kayak gitu ya Hana. Oh berarti dari kesimpulan yang aku dari Hana ini berarti bukan masalah umur ya, tapi tentang kondisi kita dan tujuan kita sesuai dengan keadaan yang mungkin sekarang kita alami atau kita lalui kayak gitu ya Hana ya. Ya, jadi betul banget. Karena yang penting itu bukan berapa sih umur kita, tapi seberapa paham kamu ngatur keuangannya kamu, tujuanmu, visi keuangan itu yang merupakan kuncinya. Jadi investasi itu bukan berlomba-lomba, tapi soal konsisten dan bijaksana, gitu. Kalau misalkan mau disimpulin nih Hana, apa sih pesan-pesan buat sobat cuanki yang mungkin pengen mulai berinvestasi itu? Pesan utama buat sobat cuanki dari aku, jadi kita mulai dari sekarang, mulai dari kecil, dan mulai dari kamu yang pahami, dan pastikan juga kalian memiliki dana darurat dan bebas dari hutang. Jika kalian masih punya hutang, kalian bisa fokus dulu, atur pengeluaran, fokus juga lunasinya. Dan jangan lupa kalian pahami dulu produk investasinya, dan jangan ikut-ikutan orang. Oke, wah bener banget ya Hana ya.
yang sebelumnya mungkin utang jadi cuan, dan itu nggak semalam aja ya, jadi kita tuh harus proses yang pelan tapi pasti gitu kan Ya, bener banget Kak. Oke, podcast kita kali ini mungkin cukup sekian ya guys. Semoga bermanfaat untuk para penonton cuanki ini. Karena apa? Karena cuanki adalah cuan. Cuan kita. Nah, sampai bertemu di episode selanjutnya. Terima kasih.